Halo, udah standby semuanya? Sudah. Udah? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Kita mulai ya. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Siang, Pak. Ya, saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga dengan materi hakikat manusia atau konsep tentang manusia sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian beberapa waktu yang lalu di pertemuan yang pertama. Nah, saudara sekalian, materi ini disampaikan kepada saudara-saudara dengan maksud atau tujuan supaya saudara-saudara sekalian memahami, mengerti, dan menguasai tentang konsep manusia. Apa itu manusia, dan bagaimana manusia itu bisa ada. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dulu secara teori tentang asal-usul manusia. Jadi ketika kita ingin melihat konsep atau hakikat manusia, maka pertama kita harus pahamkan terlebih dahulu tentang asal-usul manusia. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagaimana asal-usul manusia? Jadi ada dua aliran pokok filsafat, yaitu aliran evolusionisme, kemudian yang kedua adalah satu aliran yang disebut dengan kreasionisme yang dipopulerkan atau dikemukakan oleh J.D. Butler pada tahun 1968. Menurut aliran evolusionisme, bahwa manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Jadi, manusia itu tidak terjadi begitu saja. Ada evolusi, ada tahapan-tahapan, ada proses sehingga terjadinya manusia. Kemudian, kreasionisme, sebuah aliran menyatakan bahwa asal manusia atau asal-usul manusia, sebagaimana halnya alam semesta, adalah ciptaan suatu kreativitas atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam agama kita, bahwa manusia itu tidak terjadi begitu saja, tapi manusia terjadi karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang berkuasa. Jadi satu aliran yang mengatakan bahwa manusia itu terjadi karena evolusi, ada prosesnya, alamiah sekali. Tapi satu aliran yang menyatakan bahwa manusia itu tercipta karena kuasa dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada beberapa penganut aliran ini, yaitu aliran kreasionisme, yaitu Thomas Aquinas dan Al-Ghazali. Ada beberapa argumen yang menurut aliran filsafat atau prinsip filsafat ada argumen ontologis namanya. Argumennya adalah bahwa semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Sementara itu, bahwa realita atau kenyataan lebih sempurna daripada ide manusia. Manusia ini punya ide, kita punya ide. Tapi sebenarnya kenyataan itu
lebih sempurna dari ide yang ada dalam pikiran kita. Itu argumen ontologis. Kemudian ada argumen kosmologis. Bahwa segala sesuatu, saudara sekalian, yang ada, bahwa segala sesuatu yang ada, mesti mempunyai suatu sebab. Tidak ada sesuatu ada, karena sebabnya tidak ada. Termasuk manusia. Bahwa manusia ini ada, manusia ini adalah akibat dari sesuatu. Sebab, sehingga kita menjadi ada. Itu argumen kosmologis, secara filosofis. Kemudian yang disebut dengan argumen teleologis. Segala sesuatu memiliki tujuan. Bahwa manusia ini ada, manusia ini diciptakan, pasti ada tujuannya. Contoh, mata diciptakan untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk menggapai, memegang, dan lain sebagainya. Itu argumen teleologis. Kemudian argumen moral, bahwa manusia bermoral, ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Nah, kemudian selanjutnya, saudara sekalian, itu kalau kita lihat hakikat manusia dari perspektif psikologis. Nah, sekarang pertanyaan. Manusia, kita ini manusia. Kita ini sebenarnya siapa? Kita mengaku diri kita manusia. Tapi tahukah kita ini siapa? Kita tidak suka, kita tidak mau, kita akan marah kalau kita dikatakan bukan manusia. Tapi tahukah kita, apakah manusia itu? Setelah tadi secara filosofis kita sampaikan alasannya atau pengertiannya atau hakikatnya, maka kita akan melihat sekarang wujud dan potensi manusia. Manusia adalah satu kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani. Jadi manusia itu adalah satu kesatuan dari badan dan rohani. Selalu kita katakan ada zahir, ada batin. Ada fisik, ada non-fisik. Jadi kita tidak katakan bahwa apa yang kita lihat, kalau saudara-saudara sekalian melihat saya, bahwa saya manusia itu bukan seperti yang hanya kamu lihat. Kalau hari-hari kita melihat diri kita di cermin, bahwa sesungguhnya manusia itu bukan hanya yang kita lihat, itu fisik, gitu. Karena sesungguhnya manusia itu bukan hanya fisik, manusia itu adalah gabungan antara fisik dan rohani, yang secara prinsip itu berbeda dengan makhluk atau benda yang lain. Nah, terus saudara sekalian, apalagi yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain? Bahwa kita ini sesungguhnya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kalau hewan itu punya fisik, kita juga fisik. Saya ulangi, kalau kita punya fisik, hewan juga punya fisik. Kalau kita punya nyawa, hewan juga punya nyawa. Terus, apa yang membedakan kita yang mengaku diri manusia ini dengan hewan? Kalau hanya dua unsur itu saja yang mau kita lihat. Saudara sekalian, ada satu hal yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk yang lain. Tidak hanya fisik, tidak hanya nyawa. Itu yang disebut dengan potensi. Ketika lahir, saudara sekalian, secara biologis, kita ini sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan hampir tidak berbeda dengan hewan, dengan makhluk yang lain. Kita punya mata, hewan juga punya mata. Kita punya kepala, hewan juga punya kepala. Kita punya badan, hewan juga punya badan. Kita punya kaki, hewan juga punya kaki. Kita punya leher, hewan juga punya leher.
Terus apa yang membedakan kita dengan hewan? Ada satu, itu yang disebut dengan potensi manusia. Jadi kita ini lahir, kita punya potensi untuk menjadi manusia. Apa itu saudara sekalian? Potensi yang disebut dengan potensi manusia itu adalah hal-hal yang secara prinsip membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ingat, ada hal-hal yang secara prinsip membedakan kita dengan makhluk yang lain. Mata itu bukan prinsip, karena kita punya mata, hewan juga punya mata. Hidung itu bukan prinsip, karena kita punya hidung, manusia, hewan juga punya hidung. Tapi ada yang prinsip. Apa itu saudara sekalian? Ada beberapa yang secara prinsip membedakan kita dengan yang lain. Itu yang disebut dengan dimensi kemanusiaan. Banyak sebenarnya, tapi dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan 6 saja. Yang pertama adalah individualitas. Individualitas. Bahwa kita ini adalah adalah satu individu. Satu individu itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini adalah gabungan antara jasmani dan rohani. Kita ini adalah gabungan dari fisik dan fisiologis, fisik dan jiwa, yang kedua-duanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kita ini adalah badaniah dan rohaniah, yang kedua-duanya itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Individu yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan secara mandiri. Personalitas, person. Sesuatunya bisa dilakukan secara mandiri. Sementara hewan lain tidak. Kemudian yang kedua, yang secara prinsip membedakan kita dengan hewan yang lain adalah sosialitas, sosial. Sosial. Secara prinsip, saudara sekalian, kita manusia itu pasti tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia dalam rangka untuk mencapai apa yang diinginkannya, dia pasti butuh orang lain. Bisa kita bayangkan kalau kita sendiri dikurung di dalam rumah, semua fasilitasnya tercukupi, pasti kita juga tidak nyaman. Kenapa? Karena bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan manusia itu adalah bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan manusia yang lain, dan ketika ingin mewujudkan apa yang dia inginkan, pasti manusia itu membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain. Dia bisa makan, tapi untuk mendapatkan bahan makanan, dia pasti peroleh dari orang lain. Sebagai contoh. Itu prinsip sosial yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, dengan hewan. Hewan itu tidak masalah dia kalau dia hidup sendiri. Tidak pernah protes dia hidup sendiri. Tidak pernah butuh dia. Kalaupun butuh, itu lebih sifat nalurinya saja. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, keberbudayaan. Budaya. Manusia yang karena diberi oleh pencipta akal pikiran, dia pasti berusaha untuk mencari sesuatu yang baru. Dia pasti berusaha untuk menemukan menemukan solusi dari persoalan-persoalan dia hadapi. Nah, ketika itulah muncul kreativitas. Ketika itulah muncul daya cipta. Ketika itulah muncul kebudayaan. Maka dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbudaya. Kemudian yang keempat, moralitas. Ya, moralitas. Manusia itu butuh norma, butuh aturan. Kenapa? Karena ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada norma, maka manusia tidak lebih dari hewan. Hewan tidak punya aturan. Dia boleh kawin dengan siapa saja. Dia boleh lari kemana saja. Dia boleh berteriak gimana saja. Tapi manusia punya aturan. Kenapa? Aturan itu adalah kebutuhan manusia. Maka ketika manusia tidak butuh aturan, ketika manusia tidak butuh norma, ketika manusia mengabaikan aturan, mengabaikan norma, maka sesungguhnya dia lebih kurang tidak seperti manusia, dia lebih kurang sama dengan hewan.
Kemudian selanjutnya saudara sekalian, prinsip kemanusiaan itu adalah keberagamaan. Keberagamaan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengakui bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan diri. Dari awal manusia itu tahu bahwa sesungguhnya ada kekuatan lain di luar kekuatan dirinya. Makanya dulu ketika manusia ini belum mengenal agama, dia lihat bulan, dia lihat matahari, dia bertanya, siapakah itu? Dia menganggap bahwa matahari itu adalah sebuah kekuatan yang menggerakkan dunia ini. Ketika manusia melihat pohon besar, dia menganggap bahwa di pohon besar itulah yang menggerakkan dunia ini. Maka dia sembah pohon, dia sembah matahari. Makanya saudara sekalian, muncullah agama. Maka hampir semua manusia itu yakin dengan agama. Yakin dengan Tuhan. Walaupun kepada dia tidak sampai dakwah, sehingga belum beragama, pasti dia akan menganggap bahwa apa yang dianggap kekuatan itu adalah sebagai Tuhan atau sebagai agamanya. Kemudian yang terakhir, dalam teori disebut historisitas, bahwa kita punya latar belakang, kita sadar bahwa kita punya sejarah hidup, kemudian komunikasi, interaksi, dan dinamika atau dinamisasi. Kita butuh untuk berkomunikasi, kita butuh untuk berinteraksi. Hidup kita ini dinamis. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi saudara sekalian, itulah prinsip-prinsip manusia yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Nah, jadi secara biologis, saudara sekalian, kita ini sebenarnya sama dengan makhluk. Kalau kita katakan kita sama dengan hewan, kita pasti marah. Kalau ada orang yang mengatakan kita ini sama dengan binatang atau hewan, kita marah. Tapi sesungguhnya, saudara sekalian, secara prinsip biologis, kita ini tidak berbeda dengan mereka, dengan binatang, dengan hewan. Kenapa tidak berbeda? Coba lihat, kita punya kepala, hewan juga punya kepala. Kita punya hidung, hewan juga punya hidung. Kita punya leher, hewan juga punya leher. Kita punya badan, hewan juga punya badan. Tapi apa yang membedakan manusia dengan hewan? Itulah yang disebut dengan potensi. Hal-hal yang secara prinsip membedakan kita dengan hewan. Apa itu? Ya tadi sosialitas, keberagamaan, kebudayaan, moralitas, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya itu, samalah kita dengan hewan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pendidikan itu adalah hakikatnya upaya untuk mengembangkan potensi-potensi itu. Jadi kita lahir nih, hanya punya potensi. Lalu masuk pendidikan, bagaimana potensi yang kita miliki tadi itu bisa berkembang. Nah, itu tugas kita. Jadi tugas pendidikan itu bukan hanya membuat orang tahu, tidak tahu menjadi tahu saja, tapi lebih dari itu adalah bagaimana potensi-potensi yang kita miliki itu bisa berkembang. Orang yang tidak bermoral bisa menjadi bermoral. Orang yang mandiri, yang sendiri-sendiri, harus dididik bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang yang lain. Karena apa? Karena orang lain juga pasti akan membutuhkan dia, dan dia secara individu pasti juga membutuhkan orang lain. Nah, ini dilatih. Bagaimana orang yang tidak beragama, bagaimana supaya potensi keberagamaannya bisa berkembang. Bagaimana orang yang tidak kreatif, tidak berbudaya, kita didik bagaimana supaya dia bisa menjadi kreatif. Bagaimana orang yang tidak punya kemampuan komunikasi, kita didik supaya dia punya kemampuan berkomunikasi. Nah, saudara-saudara sekalian, sementara itu dulu materi yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini secara singkat. Saya ingin sisa waktu yang tersedia ini kita gunakan untuk berdiskusi. Ada hal-hal yang mungkin dari penjelasan saya ini yang perlu saudara tanyakan, ya kita berikan waktu kepada saudara-saudara sekalian. Sekian, ada yang bertanyakan, silakan. Ada?
Halo, halo, halo. Ada. Jaringannya kan nggak bagus. Ada yang mau bertanya? Nggak kedengaran. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Silakan. Pertanyaannya, Ya, silakan. bagaimana proses pendidikan manusia yang memanusiakan manusia, Pak? Bagaimana Proses pendidikan yang memanusiakan manusia. yang memanusiakan Manusia, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Sekalian. Atau ada yang bisa Ada, memberikan Pak. tanggapan? Ah, ini tadi siapa tadi yang pertama? Yang pertama siapa namanya tadi? Sylvia Aurel. Lutfi Sylvia ya? Aurel, Pak. Lutfi. Sylvia. Lutfi Ya. ya? Sylvia, Oke. Pak. Nah, terus lanjut yang kedua. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa namanya? Nurul Syariani, Pak. Nur? Nurul Syariani. Ya, silakan Nurul. Saya ingin bertanya, Pak, tentang manusia. Apakah ada perbedaan manusia dulu dengan manusia sekarang, baik ya dengan moral ataupun interaksi, Pak? Manusia dahulu dan manusia sekarang ya. Iya, Pak. Baik, dua saja dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan Ya, kita sambung Pak. lagi. Nah, yang pertama dari Selfie ya. Iya, Pak, Sylvia. Selfie Aurel ya. Iya, Pak. Bagaimana proses memanusiakan manusia? Nah, ini apa namanya? Peristilahan memanusiakan manusia. Kita menganggap manusia, tapi sesungguhnya kita ini belum jadi manusia. Jadi manusia secara kita anggap bahwa kita ini manusia secara biologis, ya, manusia secara badania. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya? Nah, jadi gini, bagaimana prosesnya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara sekalian, tidak ada proses yang lain kecuali melalui proses pendidikan. Jadi kalau kita lahir, kita katakanlah kita lahir sebagai manusia, tapi manusia yang dikatakan di situ adalah manusia secara badania, secara biologis. Secara biologis manusia. Nah, bagaimana manusia yang secara biologis lahir ini berkembang terus secara fisik, tumbuh badannya, ya, tumbuh tambah besar, tambah gemuk, tambah tinggi. Orang apa yang secara fisik kita belum bisa apa-apa, kemudian bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, itu secara biologis. Nah, lalu kemudian bagaimana ini bisa berkembang menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang sebenar-benar manusia? Tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain melalui proses pendidikan. Nah, pendidikan itu di mana? Pendidikan itu bisa di rumah tangga, dilakukan oleh kedua orang tua dan orang-orang di sekeliling kita, di sekelilingnya, bisa dilaksanakan di masyarakat, dan bisa juga disekolahkan di pendidikan formal atau sekolah-sekolah. Nah, apa yang menjadi sasaran pendidikan sehingga dia bisa menjadi manusia? Sasaran pendidikannya adalah bagaimana pendidikan itu bisa mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia yang lahir tadi. Ya, moral misalnya, moral. Ketika kita lahir, ketika manusia itu lahir, dia belum punya moral, belum jadi manusia sesungguhnya. Kenapa? Karena belum tahu moral, tidak bermoral. Sehingga mohon maaf dia buang air kecil sembarangan, dia buang air besar sembarangan, dia ngomong juga sembarangan, ya, karena masih
punya moral. Tapi punya potensi. Nah, bagaimana pendidikan itu bisa mengajarkan, bisa membuat potensi moral tadi bisa berkembang. Dia taat aturan, kapan waktunya dia makan, kapan waktunya dia tidur, kapan waktunya dia beribadah, kapan waktunya dia makan. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah melalui pendidikan. Siapa yang melakukan pendidikan itu? Bisa orang tua di rumah tangga, masyarakat juga, bisa juga di lembaga pendidikan yang formal atau sekolah. Kemudian yang kedua, Nurul pertanyaannya, apakah ada perbedaan manusia dahulu dengan sekarang? Nah, secara biologis tidak ada perbedaan. Ya, secara biologis ya, secara unsur-unsurnya ya, ada punya kepala, punya ini, walaupun dulu orang besar-besar. Nah, tapi saudara sekalian, ingat bahwa yang membedakan kualitas kemanusiaan seseorang itu adalah proses pendidikan yang dia lalui. Makin berkualitas proses pendidikan yang dia lalui, yang dia dapatkan, maka akan lebih berkualitaslah sisi-sisi kemanusiaannya. Saya ulangi. Yang membedakan kualitas, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain adalah proses pendidikan yang dia lalui. Semakin berkualitas proses pendidikan yang dia lalui, maka semakin berkualitaslah kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah proses pendidikan itu berbeda antara satu masa dengan masa yang lain? Pasti. Karena pendidikan itu nanti kalau kita dipelajari di tempat lain, di mata kuliah yang lain, atau di topik yang lain, karena pendidikan itu dilakukan sesuai dengan teknologinya. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Mungkin ilmu yang dulu itu berbeda dengan ilmu yang sekarang, pengetahuan yang sekarang. Dunia yang dulu, teknologi dulu berbeda dengan teknologi sekarang. Nah, jadi kualitas orang dulu barangkali berbeda dengan kualitas orang sekarang. Baik, saudara sekalian, setelah tadi kita melakukan diskusi tanya jawab, kemudian saya sudah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan hakikat manusia, maka kita akan sampai pada akhir perkuliahan kita. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa manusia adalah potensi. Manusia itu adalah potensi. Jadi ketika kita lahir, sesungguhnya kita itu belum jadi manusia. Tapi kita punya potensi untuk jadi manusia. Nah, agar menjadi manusia yang sesungguhnya, yang dalam istilah pendidikan dikenal dengan istilah manusia dewasa. Saya ulangi, agar kita menjadi manusia yang sesungguhnya, maka kita harus melalui satu proses yang disebut dengan proses pendidikan. Jadi pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang bisa mengembangkan potensi individu sehingga bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Itulah manusia itu. Manusia itu adalah potensi. Kita punya potensi sebagai manusia, dan potensi itu harus dikembangkan sehingga kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Sehingga secara prinsip kita bisa berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain atau berbeda dengan hewan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas atensinya untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya berharap saudara-saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan tadi, sehingga minggu depan kita bisa beralih ke topik yang lain. Demikian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.